Kerajaan Kediri di tanah subur Jawa Timur, sekitar abad ke-11 hingga ke-12, berdirilah Kerajaan Kediri, salah satu kerajaan terbesar dan termasyhur di Indonesia kuno. Kerajaan ini lahir dari pembagian kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga kepada dua putranya, Janggala dan Panjalu, Kediri. Ia berharap dua kerajaan tersebut hidup berdampingan damai. Panjalu, Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Brantas, selalu merasa lebih unggul daripada Janggala di timur. Rivalitas kedua kerajaan memuncak ketika seorang raja muda dari Kediri, Jayabhaya, berambisi menyatukan kembali warisan Airlangga. Jayabhaya dikenal sebagai raja yang cerdas, tetapi ia juga dihantui mimpi-mimpi aneh sejak kecil. Dalam salah satu mimpinya, ia melihat seekor naga emas melilit tubuhnya sebelum berubah menjadi pedang berlumur darah. Dukun istana meramalkan bahwa ia akan menjadi pemersatu Nusantara, tetapi jalannya penuh darah dan pengkhianatan. Ketika perang dengan Janggala pecah, Jayabhaya memimpin pasukan dengan strategi yang brilian. Salah satu kisah legendaris adalah ketika pasukan Kediri menggunakan aliran Sungai Brantas sebagai perangkap alami. Jayabhaya memerintahkan pasukannya untuk membendung sungai di malam hari, kemudian melepaskan air ke arah pasukan Janggala saat fajar. Banjir mendadak itu menghancurkan pertahanan Janggala, mengukuhkan kemenangan Kediri. Jayabhaya memusatkan kekuatannya pada pembangunan kerajaan. Di bawah pemerintahannya, Kediri menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Nama Jayabhaya tidak hanya dikenang sebagai raja perang, ia juga diabadikan sebagai penulis kitab ramalan Jangka Jayabhaya. Dalam kitab itu, ia meramalkan masa depan Nusantara, termasuk datangnya orang berkulit putih yang akan menjajah negeri ini, tetapi akhirnya bangsa pribumi akan bangkit kembali. Ramalan Jayabhaya dipercaya oleh banyak orang hingga berabad-abad setelah kematiannya, dan menjadi simbol harapan di masa-masa sulit. Ia juga sering dikaitkan dengan hubungan spiritual yang kuat, bahkan dikisahkan mendapat petunjuk dari Batara Guru, dewa tertinggi dalam mitologi Jawa. Intrik dan seni di balik tirai istana, di balik kejayaan Kediri, istana sering menjadi sarang intrik. Salah satu kisah terkenal adalah persaingan antara dua patih istana, Patih Manggala dan Patih Kerta. Keduanya berlomba mendapatkan kepercayaan Jayabhaya dengan cara yang kadang licik. Patih Manggala, yang lebih tua dan berpengalaman, menggunakan sihir hitam untuk menggagalkan rencana-rencana Kerta. Namun Kerta yang cerdik berhasil membongkar tipu muslihat itu dengan bantuan seorang wanita desa bernama Sekarwangi yang ternyata memiliki kemampuan supranatural. Sekarwangi kemudian menjadi tokoh penting dalam cerita rakyat Kediri, dipuja sebagai pelindung rakyat kecil. Ia bahkan dipercaya sebagai leluhur dari garis keturunan keluarga bangsawan di Jawa Timur. Seni dan sastra mencapai puncaknya. Banyak karya besar lahir, seperti Kakawin Bharatayuda, yang menggambarkan peperangan besar antara Pandawa dan Kurawa. Karya ini bukan hanya puisi epik, tetapi juga simbol perjuangan Kediri melawan musuh-musuhnya. Seni pahat juga berkembang pesat, dengan candi-candi indah yang menghiasi wilayah kerajaan, seperti Candi Tegowangi dan Candi Penataran. Kediri juga menjadi pusat perdagangan, di mana rempah-rempah, kain, dan barang-barang mewah diperdagangkan ke negeri jauh seperti India dan Tiongkok. Keberhasilan ini membawa Kediri ke puncak kejayaannya sebagai salah satu kerajaan maritim yang kuat. Seperti semua kerajaan besar, Kediri akhirnya jatuh. Pada abad ke-13, Kediri ditaklukkan oleh Singasari di bawah Raja Kertanegara. Meskipun begitu, jejak kejayaan Kediri tetap hidup melalui seni, sastra, dan legenda-legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi.